Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Laila dan Majnun ditulis oleh Syekh Nizami Fanjafi, asal Persia, tahun 1188 Masehi, yang terkenal di seluruh dunia sebagai kisah keabadian cinta yang menginspirasi anak manusia tentang pemaknaan akan sejatinya cinta. Alkisah di Jazirah Arab ada seorang kepala suku Bani Amir yang sangat berkecukupan baik secara materi, kedudukan maupun ketinggian ilmunya. Dia seakan memiliki segalanya kecuali satu hal, yaitu anak. Semua usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan keturunan, mulai dari mendatangi tabib-tabib ternama, memakai obat-obatan yang berkualitas, sampai pengobatan yang terbaik di negerinya. Namun semuanya tidak berhasil. Di suatu saat istrinya menyarankan kepada sang suami untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdua dengan memohon secara tulus agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepadanya seorang anak. Kemudian mereka berdua melakukannya. Mereka pun bersujud kepada Allah sambil berurai air mata dari relung hati. Mereka yang paling dalam seraya berucap, "Wahai segala kekasih, jangan biarkan pohon kami tak berbuah. Izinkan kami merasakan manisnya menimang anak dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang manusia yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan anak kami." Tak lama kemudian doa mereka dikabulkan dan Allah menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Kais. Sang ayah sangat berbahagia sebab Kais dicintai oleh semua orang. Ia tampan, bermata besar dan berambut hitam yang menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Sejak awal Kais telah memperlihatkan kecerdasan, berpikir secara rasional, dan mempunyai kemampuan fisik istimewa. Ia punya bakat luar biasa dalam mempelajari seni berperang, memainkan musik dan mengubah syair. Singkat cerita, pada waktu ia melaksanakan pendidikannya, Kais bertemu dengan gadis yang sangat rupawan, anggun perangainya dan hitam matanya. Dia bernama Laila. Karena hitamnya mata, dia laksana pekatnya sebuah malam. Di situ Kais sangat mengagumi Laila sampai akhirnya ia pun jatuh cinta. Begitu juga dengan Laila yang sangat mencintai Kais. Mereka sering memadu kasih dan menyelami percikan cinta dengan jalan berdua. Ketika keluarga Laila, yang termasuk juga keluarga terhormat, mengetahui hubungan mereka dalam memadu kasih dan menganggap tidak pantas melihat mesranya hubungan Laila dan Kais karena keluar dari tradisi yang ada, akhirnya mereka pun melarang Laila untuk pergi ke sekolah. Mereka tak sanggup lagi menahan beban malu dan menurunkan kehormatan keluarga pada masyarakat sekitar. Ketika Laila sudah tidak ada lagi di tempatnya belajar, Kais menjadi sangat gelisah dan sedih sehingga ia meninggalkan sekolah dan menyelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan tidak bosan memanggil-manggil namanya. Ia mengubah syair untuknya dan membacakannya di jalan-jalan. Yang keluar dari mulutnya ia tidak lain adalah Laila, Laila dan Laila. Tingkahnya yang aneh karena kerinduan yang sangat terhadap Laila membuat Kais dianggap gila oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga ia dijuluki dengan Majnun, yaitu gila. Gila terhadap sang kekasih Laila. Popularitas kegilaannya akhirnya melebihi popularitas namanya sendiri, sehingga jika disebut namanya atau nama ayahnya tidak banyak orang yang tahu. Tetapi jika disebut si gila itu telah berkata sesuatu, maka barulah halayak mengerti siapa yang dimaksud, yaitu Kais. Dalam buku tokoh-tokoh gila yang paling waras,
atau Uqalaul Majanin karya Abul Qasim An-Naisaburi. Diceritakan oleh Ibnul Kalabi, suatu hari Majnun atau Kais mendatangi kampung Laila. Kemudian dia ketemu perempuan yang dekat dengan Laila. Selanjutnya Majnun mengadukan apa yang dialaminya. Lalu perempuan itu berjanji akan mempertemukan Majnun dengan Laila. Akhirnya janji itu terlaksana dan keduanya bertemu. Saat itu Majnun berkata dalam sebuah syair, "Bila dekat rumah Laila, aku merasa terbebani. Tetapi bila aku jauh darinya, aku merasa sedih. Sehingga dekat maupun jauh tidak bahagia dan terus meronta. Bila dia janji, cintaku kian menggebu menantinya. Bila tidak janji, aku mati menanti janjinya. Sehingga jauh maupun dekat aku teringankan. Namun belum menyembuhkan apa yang kami rasakan. Sungguh pun demikian, dekat dengannya lebih baik ketimbang jauh darinya." Dalam sebuah kesempatan Majnun pernah ditanya, "Apakah engkau mencintai Laila?" Dia menjawab, "Tidak." "Mengapa demikian?" Dia menjawab, "Karena cinta disebabkan oleh pandangan mata, dan sungguh karena penyebab itu telah tiada. Maka aku adalah Laila dan Laila adalah aku." Ekspresi kecintaan yang sangat deras kepada Laila menyebabkan dia hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Laila kekasihnya, bukan ke orang lain. Tetapi keadaan dan kondisi tidak memungkinkannya untuk selalu bisa bertemu dengan sang kekasih. Karena orang tua Laila memingit dan melarang keluar Laila supaya tidak bertemu dengan si gila itu, yaitu Majnun atau Kais, karena dianggap akan merendahkan kehormatan keluarganya. Dalam sebuah kesempatan Majnun menemukan sebuah tempat di puncak bukit dekat desa Laila, dan ia membangun sebuah gubuk untuk dirinya yang menghadap rumah Laila. Sepanjang hari Majnun duduk-duduk di depan gubuknya, di samping sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju desa itu. Ia berbicara kepada air, menghanyutkan dedaunan bunga liar, dan Majnun merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Laila. Ia menyapa burung-burung dan meminta mereka untuk terbang kepada Laila, serta memberitahunya bahwa ia ada di dekatnya. Ia selalu menghirup angin dari barat yang melewati desa Laila dengan penuh perasaan yang mendalam. Diceritakan juga pada waktu ada seekor anjing tersesat yang berasal dari desa Laila, ia pun memberinya makan dan merawatnya, mencintainya seolah-olah anjing suci, menghormatinya dan menjaganya sampai tiba saat anjing itu pergi. Majnun menganggap segala sesuatu yang berasal dari tempat kekasihnya, maka ketika ia mengasihi dan menyayanginya, secara otomatis sama seperti ia mengasihi kekasihnya sendiri, yaitu Laila. Ibnul Arabi pernah bersyair terkait Laila dan Majnun sebagai berikut: "Mereka jauhkan aku dari rumah Laila, hatiku pun mendampingi penghuni rumah itu. Adakah jalan bagiku dan baginya menuju cinta? Andaikan semua air susu membeku untuk dituangkan, lantaran kasihnya lah ia akan mencair dan mengalir untukku." Diceritakan Al-Asmu'i, "Aku diberitahu bahwa kerabat Kais yang gila itu berkata kepada ayahnya, 'Carikan seorang dokter, barangkali dia bisa mengetahui penyakit Kais.' Kemudian dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter mengalami kesulitan sehingga menyerah dan meninggalkannya. Akhirnya Kais pun bersyair, 'Ingat wahai dokter, engkau pengobat badan, kasihanilah badan yang ditinggal kekasihnya. Hanya cinta Laila obat hatiku yang merana, aku penuh panggilanmu wahai penyeru. Kau panggil aku dengan lemparan batu, niscaya ku penuhi panggilanmu. Jiwaku takkan meninggalkanmu lantaran penghinaanmu. Tetapi hanya inilah yang badan mampu menanggungnya.' Ketika kabar tentang kematian Laila menyebar ke segala penjuru negeri, tak lama kemudian berita kematian Laila pun terdengar oleh Majnun.
Mendengar kabar itu, ia pun jatuh pingsan di tengah-tengah gurun Sahara dan tetap tak sadarkan diri selama beberapa hari. Ketika kembali sadar dan siuman, ia segera pergi menuju desa Laila. Nyaris tidak sanggup berjalan lagi. Ia menyeret tubuhnya di atas tanah. Majnun bergerak terus tanpa henti hingga tiba di kuburan Laila. Ia berkabung di kuburannya selama beberapa hari. Ketika tidak ditemukan cara lain untuk meringankan beban penderitaannya, perlahan-lahan ia meletakkan kepalanya di kuburan Laila kekasihnya, dan akhirnya Majnun pun meninggal dunia dengan tenang di atas pusaran Laila, yang kemudian ia pun akhirnya dikubur di samping makam Laila. Konon tak lama sesudah itu ada seorang sufi bermimpi melihat Majnun hadir di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyambut Majnun dengan penuh kasih sayang. Lalu Tuhan pun berkata kepada Majnun, "Tidakkah engkau malu memanggil-manggilku dengan nama Laila? Sesudah engkau meminum anggur cintaku." Sang sufi pun bangun dari mimpi dalam keadaan gelisah. Jika Majnun diperlakukan dengan sangat baik dan penuh kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pun bertanya-tanya, lantas apa yang terjadi pada Laila yang malang? Begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya, dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala pun mengilhamkan jawaban kepadanya. Kedudukan Laila jauh lebih tinggi sebab ia menyembunyikan segenap rahasia cinta dalam dirinya sendiri. Melalui sekelumit cerita Laila dan Majnun ini, semoga bisa memutar kembali kisah klasik yang ada dalam khazanah Islam untuk bisa merefleksikan arti ketulusan cinta dari hati yang terdalam. Tentunya dari cerita ini juga melahirkan sikap bagaimana kita menyelami hakikat dan pemaknaan cinta yang sejati, cinta kepada orang yang pantas untuk dicintai, dan tentunya cinta kepada yang menciptakan cinta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.